Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu keempat Prapaskah dengan tema renungan menjadi alat Tuhan. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megawati M. Makadada Gantare STH. Sekarang mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di minggu keempat masa Prapaskah dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan demikian, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan,
kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman di minggu ini, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam kesempatan kami beribadah ini ya Tuhan, kembali kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami dan kami maknai dalam kehidupan kami. Dalam kesiapan kami ya Tuhan, bersabdalah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini dari Esra 1 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit.
Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar kita hari ini? Salam sehat untuk kita, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan mengalami sejahtera daripada Tuhan. Waktu terus bergulir, tidak terasa kita ada di bulan yang baru, di bulan Maret tahun 2021. Tetapi yang paling penting adalah penyertaan Tuhan tidak berhenti buat saya dan saudara. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi alat Tuhan, itu tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan? Tidak dapat juga kita prediksi, ya, atau tidak juga mungkin kita rencanakan mau jadi seperti apa, alat seperti apa di hadapan Tuhan atau di tangan Tuhan. Karena seringkali kita melihat bahwa menjadi alat Tuhan tidaklah mudah. Kita harus bisa juga memberikan alat atau diri sebagai bagian yang terbaik dalam pelayanan untuk Tuhan. Kita mau belajar lewat kitab Ezra pada hari ini, yang dipakai Tuhan lewat kehadirannya. Dia dikategorikan sebagai seorang imam, ya. Dia dikategorikan juga bagian dalam rencana pemulangan bangsa Yehuda ke Yerusalem. Dan pembacaan hari ini pun akan kita temukan bagaimana rencana Tuhan atas bangsa Persia menjadi bagian dalam rencana Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Yehuda. Ezra menggenapi janji nubuatan yang disampaikan melalui Yeremia. Itu bisa kita baca dalam kitab Ezra pada pasal yang ke-29 di ayat yang ke-10. Ezra pada pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Ya. Sebuah bagian rencana Tuhan yang mau disampaikan untuk bangsa Yehuda, dan bagian itu
menyampaikan kepada kita semua bahwa setelah 70 tahun pembuangan, akhirnya Tuhan memulihkan bangsa ini. 70 tahun mereka menanti kapan mereka akan keluar dari pembuangan di Babel. 70 tahun mereka menanti bagaimana cara Tuhan membawa mereka kembali ke tanah air. Kalau kita saksikan proses runtuhnya atau dibuangnya bangsa Yehuda ke Babel, itu melakukan ada 3 tahapan yang mereka harus lewati. Yakni tahapan pembuangan yang dibawa ke pembuangan pertama adalah bangsawan muda Yehuda, para muda-muda yang dibawa terlebih dahulu. Ya, termasuk di dalamnya ada Daniel. Itu kisah Daniel juga sudah ada bercerita tentang pembuangan di Babel. Dan tahap yang kedua ada sekitar 11.000 orang. Dan tahap yang kedua pembuangan ini di dalamnya ada Nabi Yehezkiel. Tahap yang ketiga yang dibuang kemudian adalah penduduk Yehuda yang tersisa. Ya, kecuali Yeremia dan yang paling miskin juga akhirnya diangkut. Ini tahapan yang terjadi ketika mereka harus hidup dalam pembuangan. Tidak menyangka setelah 70 tahun kemudian mereka akan kembali memasuki kota Yerusalem. Mereka tidak menyangka justru lewat Raja Persia pada saat Ezra ini menuliskan kitab ini, dia melewati masa 3 Raja Persia, masa pemerintahan 3 Raja Persia. Raja Kores, Darius, dan Artasasta. Dan proses untuk kembali ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem juga melewati ada 3 tahapan seperti yang terjadi ketika mereka dibuang, mereka kembali pun ada 3 tahapan yang dilakukan. Tahap yang pertama berjumlah 50.000 orang di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua. Dan tahap yang kedua kurang lebih 1.700 laki-laki di bawah pimpinan Ezra. Dan tahap yang ketiga di bawah pimpinan Nehemia. Jadi 3 tahapan ini mereka lakukan untuk kembali ke tanah air mereka sebagai bangsa Yehuda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan tema hari ini menjadi alat Tuhan. Kadangkala kita tidak pernah menyadari di dalam kesulitan yang besar, kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong kita. Ibaratnya sebuah rumah yang ada ketika persoalan itu datang, tidak ada pintu keluar, tidak ada jalan keluar, jendela pun tertutup. Tidak ada satupun jalan yang bisa memberikan pertolongan untuk kita keluar dari ruangan rumah itu. Tetapi pertolongan Tuhan datang adalah ketika dengan cara rumah itu dirobohkan atau dibuka lewat atap, dan atap pintu dinding-dinding yang ada di kiri kanan itu terbuka. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan memakai setiap orang untuk mendatangkan pertolongan untuk kita. Pada saat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, kita berpikir bahwa pertolongan kita adalah lewat keluarga kita, saudara kita, mungkin teman kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata justru yang menolong kita adalah mereka yang berbeda iman, mereka yang mungkin berbeda dengan kita, yang selama ini mungkin tidak sepaham, tidak sejalan, atau selalu menjadi lawan bagi kita. Tapi justru mereka yang memberikan pertolongan bagi kita. Itulah cara Tuhan menolong bangsa Yehuda untuk kembali ke tanah air mereka. Tanah air mereka yakni tanah Yehuda, Yerusalem, dan semuanya menjadi kerinduan bagi bangsa ini.
Tadi disebutkan bahwa Daniel, Yeremia pun itu diangkut masuk ke pembuangan. Yesaya, mereka adalah kitab-kitab yang membicarakan bagaimana kehidupan pelayanan mereka ada di pembuangan. Tetapi dalam kitab Ezra ini, kita dibuka dengan ayat yang menyampaikan bahwa pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kalau Tuhan mau menolong atau kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu dalam dunia ini, tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan seperti Raja Babel pun yang dikeraskan hatinya, bahkan Raja Babel pun disertai untuk mengalahkan Yehuda sehingga mereka harus kalah dan dibuang ke Babel. Sama dengan kisah ketika Raja Kores pun yang melepaskan mereka sebagai Raja negeri Persia yang tidak percaya dan tidak kenal Allah. Tapi Tuhan memakai mereka. Disinilah kita mau kembali merenungkan dalam Minggu Prapaskah. Minggu dengan simbol gambar ikan, minggu dengan warna ungu, warna pertobatan yang mengajak saya dengan saudara untuk merenungkan bagaimana tema hari ini menjadi alat Tuhan itu bukan hanya karena kita mau, tapi karena Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk menjadi alatnya. Sehingga kalau Tuhan mau memberikan berkat atau kalau Tuhan mau menjadikan saya sebagai alat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mereka sebagai pelayan mungkin yang terbatas, yang cacat, mereka yang terbatas secara kehidupannya, mungkin secara ekonomi. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan mau pakai, maka Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Oleh karena itu, menjadi alat Tuhan saat ini bagi kita semua bisa dalam bentuk apa saja untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam pembacaan ini Tuhan pakai Raja negeri Persia. Tuhan pakai pada saat itu Raja Kores, Darius, Artasasta untuk kembali memulihkan bangsa Yehuda ini, mendirikan kembali bait Allah. Itu adalah cara Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus percaya bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang berasal dari Tuhan. Yang kita lakukan saat ini hanya meneruskan apa yang Tuhan mau gunakan untuk saya dan saudara. Ibaratnya seperti saya sebagai seorang pendeta, bukan karena kuat dan hebat saya bisa melayani, atau sebagai diaken penatua, apapun kita panitia, misioner. Tetapi kembali bahwa karena Tuhan mengizinkan kita mengerjakan perkara yang besar tersebut. Kita ini hanya alat. Ibaratnya juga seperti kita ini hanya pipa, pompanya itu Tuhan. Dan kita pipa sebagai pipa yang hanya menyalurkan saluran berkat dari Tuhan. Sehingga kalau bukan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Seperti Ezra, dia pun mau mengatakan bahwa dia pun mengalami pemulihan selama 70 tahun. Dia membawa bangsa Yehuda ini kembali ke tanah air mereka. Dan dia dilayakkan Tuhan untuk memimpin 1.700 laki-laki untuk masuk ke tanah negeri yang mereka miliki. Oleh karena itu, lewat renungan kita pada Minggu Prapaskah ini, mari kita juga kembali memeriksa diri kita supaya kita sadari, saya dengan saudara ini hanya alat yang Tuhan pakai. Tapi Tuhan pakai menjadi alat yang
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, bentuk pelayanan sebesar apapun kontribusi kita untuk gereja dan pekerjaan Tuhan, dimanapun kita berkarya pada saat ini, jangan didasari oleh kesombongan. Jangan didasari karena kita merasa bahwa kita ini hebat. Tapi sekali lagi, mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk kita dengan motivasi melayani Tuhan, motivasi yang murni hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan mencari pujian, bukan mencari hormat untuk diri sendiri, sehingga pada akhirnya nanti pelayanan yang kita lakukan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah pada akhirnya seperti Raja Kores pun, dia bagian ibaratnya di luar dari lingkungan sebagai orang yang percaya, tapi Tuhan bilang dia bisa dan menjadi alat Tuhan untuk menolong bangsa Yehuda ini untuk keluar dari pembuangan. Dan senantiasa jadikan pujian, hormat hanya milik Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan, karena orang yang tinggi hati itu adalah kekejian bagi Tuhan sesungguhnya. Dan dia tidak akan luput dari hukuman. Manusia yang berdosa akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itu kutipan dalam kitab Yesaya pasal 2 pada ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara, dalam minggu Prapaskah ini renungkanlah firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa karena kebaikan Tuhan itu sungguh besar untuk saya dan saudara. Dia lepaskan kita, luputkan kita dari bahaya maut, lepaskan dari pembuangan. Dan terpujilah nama Tuhan, sumber pemberi kehidupan yang menggunakan alat siapa saja untuk melepaskan kita dari pergumulan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita ikut mendoakan pokok-pokok doa dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang layak dipuji
di antara keberhasilan, kesuksesan, di antara segala kebanggaan-kebanggaan, oleh karena prestasi-prestasi yang boleh terjadi. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang layak dipuji di dalam pelayanan, yang masih boleh tetap berjalan sampai saat ini, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan semangat. Bahkan semakin banyak jiwa-jiwa yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak dipuji. Ketika ada banyak perkara dalam kehidupan kami, sangat sulit untuk kami selesaikan. Dan sangat sulit untuk manusia juga berupaya untuk melaksanakannya. Tetapi tidak ada satupun yang mustahil ketika Tuhan izinkan semua terjadi. Maka Tuhan izinkan seperti layaknya bangsa Yehuda dibuang selama 70 tahun, tetapi Tuhan terus memproses mereka selama pembuangan di Babel, memproses mereka dalam keimanan mereka, sehingga akhirnya Tuhan mendatangkan kembali keselamatan pemulihan atas mereka. 70 tahun bukan masa yang mudah bagi mereka untuk merasakan bagaimana karya Tuhan, kehadiran Tuhan itu sungguh nyata. Dan mereka akhirnya lewat cara Tuhan memakai Raja Kores sebagai Raja Persia, mereka boleh mengalahkan bangsa Babel dan mereka boleh kembali masuk ke negeri mereka, menikmati segala kemerdekaan yang ada. Itu semua karena Tuhan. Melalui kitab Ezra hari ini kami menyaksikan bahwa Tuhan memakainya sebagai seorang pribadi yang luar biasa oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Bukan ia yang harus dipuji dan muliakan, tetapi melalui Ezra, nama Tuhan boleh disampaikan untuk kami semua di Minggu Prapaskah ini. Bahwa kasih Tuhan itu menerobos walaupun hidup kami adalah hidup yang penuh dosa. Kasih Tuhan tidak pernah memilih siapa dan bagaimana rupa orang tersebut. Kasih Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu. Dan kasih Tuhan itu terbukti lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk semua orang yang berdosa. Kami patut mengucap syukur sebagai bagian dalam jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta. Kami bersyukur Tuhan bahwa kalau hari ini bersama kami yang beribadah secara on-site dan kami yang beribadah secara online. Kami merasakan pertolongan Tuhan lewat persekutuan, lewat pelayanan dan kesaksian sebagai jemaat yang mungkin tersebar di daerah-daerah yang berbeda-beda. Karena cinta kasih Tuhanlah yang membuat kami terus merenungkan betapa baik untuk kami kasih-Mu Tuhan. Kami sebagai para presbiter, diaken, penatua, pendeta, kami sebagai pengurus-pengurus pelkat, kami sebagai komisi, kami sebagai panitia-panitia, baik panitia pembangunan, panitia Paskah, baik kami sebagai BPPJ, baik kami sebagai pegawai kantor, dengan fungsi kami semua, kami patut mengucap syukur kebaikan-Mu tetap membuat kami sebagai jemaat dapat beribadah dengan media sosial ini. Kami bersyukur ya Bapa, sehingga kami tetap terhubung sebagai persekutuan. Terima kasih melalui perangkat-perangkat yang ada, tim multimedia, menjadi saluran untuk disampaikan kabar sukacita ini bersama-sama sebagai presbiter yang bertugas. Pagi hari ini kami berdoa ya Bapa, secara khusus bagi keluarga-keluarga, keluarga Alfred Dosayang, keluarga H. Nadeak, keluarga Samuel Lengkong, keluarga-keluarga yang ada dalam lingkup pelayanan jemaat GPIB Anugerah. Tuhan memberkati, terlebih dalam gumul sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Alfred Dosayang. Tuhan memberkati atas kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu untuk mereka. Terlebih khusus bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit, yang menahun. Bapak Edi Kemur, Ibu Sukandar, Ibu Edi Subari, Ibu Tampu Bolon, Bapak Freddy Kotambunan. Kasih setia-Mu kiranya dihadirkan untuk mereka. Kebaikan-Mu senantiasa diberikan untuk keluarga
yang merawat mereka diberikan kesabaran. Bahkan ketika mereka kekurangan di dalam ekonomi, Tuhan hadirkan mereka berkat lewat siapapun, sehingga mereka pun boleh merasakan kesembuhan. Dan mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami rasakan kebaikan-Mu dalam minggu ini lewat pertambahan usia yang dialami oleh Ambar Murwani Richard, Bapak Sori Tua Pohan, Ibu Cornelia Takasowa, Ibu Handrika Lukas, Ibu Suryandani Dosayang. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi setiap kami yang bertambah usia. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu sehingga semakin dilengkapilah sukacita syukur yang kami rasakan. Oleh karena itu, sebagai jemaat yang berdoa, kami senantiasa percaya di dalam kami mempersiapkan dan merenungkan kebaikan Tuhan, peristiwa disalib, peristiwa kebangkitan, sementara disiapkan oleh panitia lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Dan juga panitia-panitia dalam menggumuli pembangunan gedung gereja ini dalam penyelesaiannya. Tuhan, kalau Tuhan izinkan bangunan ini berdiri, maka kami percaya juga Tuhan izinkan segala kebutuhan yang masih dibutuhkan dapat diselesaikan. Berkati setiap donatur, berkati setiap orang agar digerakkan untuk mereka juga dapat berpartisipasi dalam hal dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan menghadirkan panitia bertanggung jawab di dalam pengelolaan dana pembangunan ini. Tuhan menghadirkan setiap orang yang bekerja agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan hadirkan setiap kami pun dalam menjalani proses penyusunan program kerja dan anggaran, agar kami boleh menggumuli kegiatan-kegiatan program anggaran yang kami laksanakan. Dan karena kebaikan Tuhan, kami sebagai gereja menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi masyarakat sekitar, bagi keluarga kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati setiap orang muda dalam pergaulan dan dalam doa mereka juga untuk mencari pekerjaan. Mereka dalam mencari pasangan hidup, mereka tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan mereka, anak-anak kami di dalam masa pandemi harus melakukan pembelajaran dari rumah. Anak-anak kami kiranya Tuhan sertai dalam masa pertumbuhan mereka. Dan pada akhirnya kami selalu berdoa, bangsa dan negara kami, pimpinan negeri kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, senantiasa diberkati bersama kabinet para menteri. Memberkati bahkan sampai di pemerintahan yang paling rendah di pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati. Menjadi saluran berkat setiap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Dan dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami oleh Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, baik secara langsung di gedung gereja maupun secara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dan sikap hormat dan patuh menyerahkan dan mengelola persembahan ini yang mana adalah milik-Mu. Terimalah dan juga tuntunlah agar majelis jemaat dapat melakukan tugas panggilan sebagaimana Engkau kehendaki, agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.